Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bayangkan, sejak kita lahir hingga saat ini, ada sebuah mesin ajaib yang bekerja tanpa henti di dalam tubuh kita. Mesin itu tidak pernah libur, tidak pernah mogok. Bahkan ketika kita sedang tertidur lelap, ia tetap setia menjalankan tugasnya. Mesin itu bernama jantung. Saudaraku, tahukah Anda bahwa jantung manusia berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari? Dalam sebulan, sekitar 3 juta kali. Dan dalam setahun, lebih dari 35 juta kali. Jika kita hidup sampai usia 70 tahun, maka jantung kita telah berdetak lebih dari 2,5 miliar kali. Tanpa kita sadari, tanpa pernah kita perintahkan. Siapa yang membuatnya begitu setia? Lebih menakjubkan lagi, ukuran jantung manusia hanya sebesar kepalan tangan. Namun ia mampu memompa sekitar 7.500 liter darah setiap hari, mengalirkannya ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah yang panjangnya bisa mencapai 100.000 kilometer, cukup untuk mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sains modern menjelaskan jantung sebagai pompa biologis paling sempurna yang pernah ada. Namun Al-Quran memberi kita dimensi yang lebih dalam. Jantung atau qalb bukan hanya pusat peredaran darah, tetapi juga pusat perasaan, kesadaran, dan bahkan iman. Maka, ketika kita berbicara tentang jantung, kita sedang berbicara tentang dua dunia sekaligus. Dunia fisik yang bisa dijelaskan dengan ilmu biologi, dan dunia rohani yang hanya bisa dipahami dengan cahaya wahyu. Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya melihat jantung sebagai sekadar organ tubuh, atau kita mampu melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, yang detaknya adalah irama kehidupan, dan heningnya adalah pintu menuju akhir perjalanan kita? Saudaraku, ketika sains memandang jantung sebagai mesin biologis yang mengatur kehidupan tubuh, Al-Quran memandangnya dengan kedalaman yang jauh lebih besar. Jantung bukan sekadar organ yang memompa darah, melainkan juga pusat spiritualitas, tempat lahirnya keimanan, ketenangan, bahkan kebutaan hati. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulub, ya'qiluna biha, aw adhanu yasma'una biha, fa innaha la ta'ma, la absaru, walakin ta'ma al-qulubu allati fil sudur." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati qalb, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ayat ini menegaskan bahwa jantung atau qalb adalah pusat kesadaran batin. Ketika qalb buta, maka seluruh hidup manusia kehilangan arah, meski matanya masih bisa melihat. Di tempat lain, Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat 4, "Huwallazi anzala lis-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim, walillahi junudu lis-samawati wal-ardi, wa kana lillahu aliman hakima." Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Subhanallah, di sini kita melihat bahwa hati atau jantung bukan sekadar organ biologis. Ia adalah wadah bagi iman, tempat turunnya sakinah, ketenangan, sekaligus ladang ujian. Ulama tafsir klasik seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan, kata qalb dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat luas. Qalb bukan hanya daging yang berdetak di dada, tapi juga menjadi simbol bagi kesadaran rohani manusia. Dari sinilah lahirnya iman, niat, rasa takut, cinta, dan keikhlasan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalb, hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini seakan menjembatani dua dimensi. Jantung sebagai organ vital tubuh, dan qalb sebagai pusat spiritual. Keduanya saling terkait, karena kondisi batin kita sering memengaruhi detak jantung, dan sebaliknya, kesehatan jantung fisik dapat berpengaruh pada kejernihan pikiran serta kekhusyukan ibadah. Jadi, Al-Quran dan hadis ingin mengajarkan kita, jantung adalah amanah besar. Ia bukan hanya memompa darah, tapi juga menjadi pusat cahaya keimanan. Detaknya mengingatkan kita bahwa hidup masih berjalan, dan ketika ia berhenti, hidup dunia pun selesai. Saudaraku, mari kita lihat bagaimana sains modern berbicara tentang jantung, organ yang berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari, tanpa pernah berhenti sejak kita lahir hingga ajal menjemput. Para ilmuwan menemukan bahwa jantung bukan sekadar pompa darah,
Penelitian di bidang neurokardiologi mengungkap adanya jaringan neuron khusus di jantung yang disebut sebagai Little Brain of the Heart. Menurut riset dari HeartMath Institute dan sejumlah laboratorium medis, jantung memiliki lebih dari 40.000 neuron yang mampu mengirimkan sinyal ke otak. Bahkan, dalam banyak kasus, justru jantung yang lebih dulu merespons sebelum otak memproses informasi. Menariknya, para peneliti juga menemukan bahwa kondisi emosional seseorang sangat memengaruhi irama detak jantungnya. Saat marah atau stres, detaknya kacau. Namun saat seseorang tenang, berzikir, atau berdoa, irama detaknya menjadi stabil dan harmonis. Seakan-akan jantung memang lebih dekat dengan kondisi ruhani kita daripada sekadar fungsi biologis. Jika kita mundur ke belakang, dalam sejarah medis Islam, para ulama dan cendekiawan muslim sudah sejak lama mengaitkan qalb dengan lebih dari sekadar organ fisik. Al-Ghazali misalnya, dalam Ihya Ulumuddin membahas bahwa qalb memiliki dua dimensi. Pertama, jantung fisik yang memompa darah. Kedua, qalb spiritual yang menjadi pusat kesadaran, niat, dan iman. Pandangan ini luar biasa, karena hari ini sains justru menemukan bahwa jantung memang punya peran dalam mengatur emosi dan intuisi manusia. Bahkan dalam literatur sejarah, ada kisah-kisah para ulama yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan hati. Mereka menyadari, hati yang penuh iri, dengki, atau nafsu tidak hanya merusak jiwa, tapi juga berdampak pada kesehatan fisik. Dan kini, penelitian medis membuktikan bahwa stres dan emosi negatif dapat meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Dari kutub utara riset medis modern hingga warisan emas ulama klasik, semuanya seakan mengarah pada satu kebenaran. Detak jantung bukan hanya tentang kehidupan biologis, tapi juga tentang kehidupan spiritual. Saudaraku, dari semua perjalanan ini, kita bisa menarik hikmah yang mendalam. Al-Quran mengingatkan bahwa qalb adalah pusat iman dan tempat Allah menurunkan ketenangan. Sains modern kemudian membuktikan bahwa jantung benar-benar berperan dalam mengatur emosi, bahkan memengaruhi otak kita. Sejarah ulama muslim pun menegaskan, jantung bukan hanya sekadar daging yang berdetak, tapi juga simbol ruhani yang menentukan arah hidup manusia. Apa maknanya bagi kita? Bahwa detak jantung adalah nikmat dan peringatan sekaligus. Setiap kali ia berdetak, itu tanda Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Tetapi setiap detakan juga mengingatkan bahwa waktu kita terus berjalan, makin dekat dengan akhir perjalanan. Jantung bisa sehat bila dijaga dengan makanan baik, olahraga, dan pola hidup sehat. Namun, ia baru benar-benar hidup bila dijaga dari sifat iri, dengki, sombong, dan cinta dunia berlebihan. Karena sakit hati yang paling berbahaya bukan hanya serangan jantung fisik, melainkan kerasnya hati yang buta dari cahaya iman. Saudaraku, mari kita belajar dari sains, sejarah, dan wahyu. Dari sains, kita tahu jantung adalah organ ajaib yang bekerja tanpa henti, tunduk pada aturan Allah. Dari sejarah ulama, kita tahu bahwa qalb adalah pusat kebersihan batin, tempat iman bertumbuh atau rusak. Dari wahyu, kita tahu hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, dan hanya dengan iman qalb menjadi selamat. Maka, jangan hanya rawat jantung kita dengan obat dan pola makan sehat, tapi rawatlah juga hati kita dengan zikir, doa, dan amal saleh. Karena kelak, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 88-89, "Yauma la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Inilah pesan agungnya. Jaga detak jantungmu, tapi lebih dari itu jaga kebersihan hatimu. Saudaraku, setiap detak jantung yang kita rasakan adalah bukti nyata kasih sayang Allah. Ia berdetak tanpa kita perintah, bekerja tanpa henti siang dan malam, dari kita lahir hingga ajal menjemput. Subhanallah. Betapa agungnya karunia ini. Sains boleh menjelaskan bagaimana listrik mengalir di otot jantung, bagaimana pembuluh darah menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan bagaimana pola hidup sehat bisa memperpanjang usia. Tapi hanya Al-Quran yang membuka rahasia terdalam, bahwa hati, qalb, adalah pusat kehidupan jasmani dan ruhani. Sejarah ulama muslim mengajarkan bahwa qalb yang sakit akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam kesesatan, meski tubuhnya sehat. Sebaliknya, qalb yang bersih akan menuntun manusia menuju ridha Allah, meski tubuhnya lemah. Maka marilah kita berhenti sejenak, dengarkan detak jantung kita sendiri. Setiap detakan adalah amanah, kesempatan, sekaligus pengingat bahwa kita sedang bergerak menuju Allah,
Jagalah jantungmu dengan pola hidup yang baik, tapi lebih dari itu, jagalah hatimu dengan zikir, syukur, dan takwa. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, dan bukan panjangnya usia yang akan menyelamatkan kita, melainkan hati yang bersih, qalb yang selamat, yang akan menjadi bekal berharga ketika menghadap Allah kelak. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Semoga kita menjadi hamba yang tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membersihkan hati, agar setiap detak jantung kita menjadi langkah menuju rahmat-Nya. Wallahu a'lam bisyawab. Alhamdulillah, sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.